Wing, wow, whoosh, wing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Bisa Matematika. Ya, setelah sekian lama kita vakum tidak mengupload video, kali ini kita kembali lagi untuk membahas soal atau materi seputar matematika maupun olimpiade matematika. Ya, kali ini kita kembali dengan beberapa soal yang ada pada penyisihan Kopsipres yang diselenggarakan oleh MTSN 3 Malang untuk anak-anak SD. Ya, langsung saja di sini sudah ditampilkan soal pertama dari Kopsipres MTSN 3 Malang tahun 2023. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Faris memiliki bola yang ditandai oleh angka 1 sampai 23. Di sini ada angka 1 sampai 23 ya. Ada sekumpulan bola yang ditandai oleh angka 1 sampai 23 ya. Jika semua angka pada bola tersebut dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan dengan digit terakhir adalah ya. Sebenarnya kita bisa langsung menjumlahkan dari 1 sampai 23 ya, atau dengan menjumlahkan menggunakan rumus jumlahan ya dari 1 sampai 23 ya. Tapi sebenarnya karena ini untuk anak SD, mungkin ada yang masih belum paham tentang rumus jumlahan dari n suku pertama, bilangan asli jumlahannya ya. Langsung saja kita coba menggunakan cara lain ya. Kita gunakan cara ini ya. Kita gunakan pola. Misal dari angka 1 sampai 10 kalau kita jumlahkan ketemu hasilnya berapa? Misal kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 ya. Ketika kita jumlahkan dari 1 sampai 10 ini ternyata jumlahannya adalah 55. Nah, fokus kita bukan di angka 5 yang terdepan ini. Kenapa? Karena yang kita cari adalah digit terakhir ya. Jadi angka yang paling depan ini bisa kita hilangkan lah. Kita anggap mereka itu enggak ada ya. Dari 1 sampai 10 berarti kalau dijumlahkan maka akan menghasilkan suatu bilangan dengan digit terakhir adalah 5. Nah, itu adalah 1 sampai 10. Bagaimana dengan 11 sampai 20? Pasti 11 sampai 20 mereka akan mengikuti hal yang sama dengan 1 sampai 10 kalau kita jumlahkan. Pasti digit terakhir dari 1 sampai 20 juga menghasilkan angka 5. Ini adalah digit terakhir ya. Digit terakhir kita tulis digit akhir ya. Biar kita mudah dan kita fokus, kalau yang kita bahas adalah digit terakhirnya. Jadi bilangan puluhan maupun ratusan yang nggak usah kita pedulikan. Yang kita cek adalah yang bagian terakhir ya. Dari 1 sampai 10 ketemu 5, dari 11 sampai 20 juga ketemu 5. Sehingga kalau 1 sampai 10 kita jumlahkan, berarti kita 1 sampai 20 kalau kita jumlahkan berarti kita mendapatkan kesimpulan bahwa digit terakhirnya adalah 0. Ya, kenapa? Ya, karena 5 ditambah 5 itu adalah 10, sehingga digit terakhirnya adalah 0. Karena 5 ditambah 5 itu adalah 10, maka akan menghasilkan digit terakhir yang sama dengan 0. Sehingga karena 1 sampai 23, karena 1 sampai 20 digit terakhirnya adalah 0, berarti kita menyisakan 3 bilangan terakhir, yaitu 21, 22, dan 23 ya. Nggak penting bagian puluhannya, yang penting adalah bagian satuannya ya, karena yang kita cari adalah digit terakhir. Sehingga 21 tambah 22 tambah 23 akan menghasilkan digit terakhir yang sama dengan 3 ya. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa digit terakhirnya adalah 3. Digit terakhir adalah 3 ya. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Lagi-lagi soal yang sama, Faris memiliki bola yang ditandai oleh angka 1 sampai 23 ya. Artinya berarti dari 1 sampai 23 tadi itu adalah kumpulan bola, sehingga kalau mereka dijumlahkan ternyata menghasilkan digit terakhir yang sama dengan 5. Loh, kok beda dengan yang tadi? Harusnya padahal 1 sampai 23 kalau menurut soal nomor 1 ya.
soal pertama itu menghasilkan digit terakhir ya, digit terakhir kita misalkan DT gitu ya, biar nulisnya nggak panjang ya, DT digit terakhirnya adalah 6, padahal yang kita punya adalah sekarang adalah digit terakhirnya wajib 5. Maka di sini ada keterangan lagi untuk selanjutnya, bola yang harus dibuang. Berarti definisi dibuang artinya kalau dalam matematika bahasa pembuangan itu mirip bahasa pengurangan ya kan ya. Ya awalnya dia adalah 6 karena ingin menghasilkan digit terakhir sama dengan 5, maka 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1 ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut, soal nomor 3. Baris memiliki bola yang ditandai oleh angka 1 sampai 23. Tetap sama. Jika semua angka pada bola tersebut dikalikan, kali ini dari 1 sampai 23. 1 sampai 23 ini kita kalikan. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali dan seterusnya, maka akan menghasilkan bilangan dengan digit terakhir adalah tanyakan digit terakhir dari hasil perkaliannya ya. Karena dari 1 sampai 23 kalau kita cek di sini ya, di bagian sini pasti ada 10 ya kan ya. Kita tahu bahwa semua bilangan ya, semua bilangan kalau dikali dengan angka 10 ya, semua bilangan bulat atau asli gitu ya, semua bilangan asli kalau misalkan dikali dengan 10 dikali 10 itu semua bilangan asli ya, kita tulis asli ya. Kenapa? Karena nanti pecahan belum tentu kalau dikali 10 hasilnya mempunyai pola ya. Semua bilangan asli kalau dikali 10 pasti akan menghasilkan digit terakhir tadi DT ya, sama dengan 0 ya. Contoh, misal kita punya 3 dikali dengan 10 atau 23 sekalian dikali dengan 10, hasilnya pasti hasilnya 23, tinggal kita tambahi belakangnya adalah dengan 0. Sehingga dari sini 1 sampai 23 pasti kalau kita kalikan digit terakhirnya adalah 0 ya. Oke, lanjut. Soal selanjutnya, baris memiliki bola yang ditandai sama jika semua angka pada bola tersebut dikalikan dan dibagi 1000. Nah, kali ini sama dengan yang tadi, dari 1 sampai 23 ini dikalikan ya, dari 1 sampai 23 nah, 1 sampai 23 perlu kita tulis ya, kita tulis semua 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Nah, ini semua kita kalikan ya. Sini dicek bahwa jika semua angka pada bola tersebut dikalikan sudah ya dan dibagi dengan 1000, mereka semua akan dibagi dengan 1000 ya, maka akan menghasilkan bilangan dengan digit terakhir adalah, nah dari sini berarti karena pembagian ya, kalau kita cek di sini pembagian, kalau kita ubah bentuknya ini, kita ubah jadi bentuk pecahan ya kan ya, yang bagian pembilangan itu adalah perkalian dari 1 sampai 23, bagian penyebutnya adalah 1000 ya. Kita tahu bahwa perkalian dari pecahan itu bisa menggunakan sistem kanselasi atau coret-mencoret ya. Dari sini karena ini ada yang dikalikan 10, maka 10 bisa kita coret dengan pembagian 0 di belakang ya. Sehingga dari 1 sampai 23 kita juga tahu bahwa di sini ada kelipatan 20 ya. Sehingga sama-sama pasti belakang digitnya adalah, digit terakhirnya adalah 0, sehingga bisa saling kita coret lagi nolnya. Kita tahu bahwa di sini ada masih pembagian 10. 10 itu adalah bentukan dari angka 2 dan 5 ya, sehingga kalau 2 dan 5 kita hilangkan maka 10 ini juga hilang. Nah, dari sini ini sudah menjadi bilangan bulat, bukan pecahan lagi ya, bilangan bulat atau bilangan asli ya. Dari sini kalau kita cek kembali ya, dari 1 sampai 23 dengan bilangan yang tersisa, di sini kalau kita perhatikan ada bilangan 15. Bilangan 15 ini adalah bilangan kelipatan 5 ya, bilangan kelipatan 5. Padahal di sini juga ada
sampingnya, yaitu 16 atau 2 atau 4 atau 6. Masih banyak bilangan genap yang bisa kita gunakan untuk menyatukannya dengan 5 ini ya. Kalau 5 dikalikan dengan bilangan genap maka hasilnya adalah 10, karena 10 tadi bisa dibentuk dari bilangan 2 dan 5, sehingga digit terakhir dari ini tetap sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya adalah ya. Nah, oke, lanjut lagi. Faris memiliki bola sama ya. Jika angka 1 dipangkatkan semua angka yang lain, 1 dipangkatkan angka yang lain, pangkat 2 gitu ya, hasilnya 1 ya, kita tahu ya. 1 pangkat 3 juga 1 pangkat berapapun itu pasti hasilnya adalah 1, maka akan menghasilkan bilangan dengan digit terakhir sama ya, karena 1 pangkat berapapun adalah 1 maka digit terakhirnya adalah 1. Lanjut lagi. Faris memiliki bola tetap sama beberapa bola tersebut. Faris menemukan bahwa jika angka pada bola A ya, angka pada bola A diakar dengan bola B, maka akan menghasilkan hasil yang sama dengan angka 9 diakar pangkat 8 ya. Ya, karena ini adalah pertandingan anak-anak SD, jadi tidak usah kita ribetkan ya. Kita tinggal cek bagian pilihannya. Di sini ada 0, 1, 3 dan 6. Dari sini karena fokusnya adalah pengakaran itu kebalikan dari perpangkatan, sehingga kita tinggal ngecek aja. 9 ini angka penyusunnya adalah 3 pangkat sesuatu, ya kan ya. Oleh karena itu berarti karena angka penyusunnya adalah 3 pangkat sesuatu, maka A ini juga angka penyusunnya bakalan 3 pangkat sesuatu juga ya. Dari sini berarti bilangan yang relate dengan A yaitu adalah yang C. 6 juga termasuk bilangan 3 pangkat sesuatu, tapi 6 ini masih dikalikan dengan bilangan yang lain ya, sehingga 6 bukan jadi pilihan kita. 1 sebenarnya juga 3 pangkat sesuatu, hanya saja di sini 1 itu kita tahu tadi 1 pangkat sesuatu pasti hasilnya adalah 1, sehingga yang menghasilkan angka 1 yaitu dengan 1 sendiri. Karena di sini adalah angka 9 berarti yang relate tinggal angka 3 ya. Oke, lanjut. Banyak pasangan dua bilangan asli yang jumlah kebalikannya sama dengan seperti. Jumlah kebalikannya sama dengan contoh ya, bisa jumlah kebalikannya adalah 1/6. Ada dua bilangan asli, sebut aja bilangan asli itu adalah A dan B gitu ya. A dan B, yang mana 1/A kalau kita tambahkan seperti karena kebalikannya ya, itu hasilnya adalah 1/6. 1/A ditambah seperti hasilnya harus 1/6. Berarti ada dua bilangan ya, 1/1 itu hasilnya harus 1/6. Kira-kira bilangan berapa aja ya? Oke, kita bisa ngecek 1/1 ya. Misal contoh kita punya contoh. Kali ini kita nyoba apakah 1/12 ditambah dengan 1/12 ya. Salah satu contoh ya yang memenuhi persamaan di atas yaitu adalah 1/12 sama 1/12 yaitu 2/12 atau 1/6 ya. Karena 1/12 sama 1/12 hasilnya 1/6, maka pasangan A dan B yang cocok kali ini adalah 12 dan 12 ya. Salah satu pasangan. Tapi apakah hanya satu ini yang kita temukan? Jawabannya pasti bukan. Kenapa? Karena dari pilihan di sini nggak ada pilihan yang menunjukkan satu pasangan saja. Minimal ada 3 pasangan. Nah, bagaimana kita mencarinya? Ya nggak mungkin kita cari satu persatu, kita coba kayak tadi. Kenapa? Ya karena tergantung insting ya. Kalau misalkan kita nyoba pas benar ya alhamdulillah, tapi pas kalau kita coba ternyata zong, nah gitu ya, itu menghabiskan waktu dan tidak terlalu efektif ya. Sebenarnya ada cara yang bisa digunakan ya, menggunakan persamaan aljabar bagian pemfaktoran ya. Hanya saja ini masih belum dipelajari di SD. Nah tapi setauku ya ada beberapa sekolah yang sempat mengajarkan aljabar kepada siswa-siswanya ya.
entah itu di kelas 5 atau di kelas 6. Oleh karena itu mungkin kita pakai referensi ini aja ya. Kita coba dengan menggunakan aljabar. Jadi kita punya seper A tambah seper B, hasilnya sama dengan seper. Nah, kenapa kita menggunakan aljabar? Karena anggap aja kita naik tingkat ya, meskipun kalian anak SD ya, semoga kali ini kita naik tingkat dengan membahas aljabar. Dan begitu nanti mungkin kalian pas ketika SMP ya, aljabar bisa di luar kepala ya. Oke, kita gunakan karena ini namanya persamaan ya, karena ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan di sini, maka ini namanya adalah persamaan ya. Persamaan seper A plus seper B sama dengan seper 6 ya. Dari sini ya, kalau penjumlahan ini kan sama-sama bentuk pecahan ya. Kalau misal kita jumlahkan, maka kita bisa langsung pakai cara cepat, yaitu pakai perkalian silang ya. Ini 1 kali B ketemu B, terus 1 kali A itu ketemu A. Jadi A plus B hasilnya adalah perkalian antara A dan B ya. Jadi A plus B sama dengan A kali B, hasilnya adalah seper 6. Bentuk seperti ini juga tetap kita bisa pakai yang namanya perkalian silang. Jadi atas kali bawah, yaitu A plus B dikali 6. Berarti kalau A plus B dikali sama 6, kalau A plus B nya itu ada 1, maka A nya 1, B nya 1. Nah, tapi di sini A plus B dikali dengan 6, artinya berarti A nya itu ada sebanyak 6, B nya juga sebanyak 6, sehingga hasilnya bisa kita tulis sebagai 6A ditambah 6B, yang mana hasilnya adalah sama dengan bawah dikali atas. Sekarang AB dikali 1 ketemu A kali B ya, sehingga ya dari sini ada yang namanya perpindahan ruas atau ruas kiri dikurangi ruas kiri atau ruas kanan sama-sama dikurangi sesuatu ya. Itu adalah teori sebenarnya, hanya saja kita bisa langsung ya, kita gunakan langsung perpindahan ruas ya. Kalau perpindahan ruas di sini plus ya, kalau kita pindah ke ini ada yang namanya ruas. Ruas itu adalah kita cek bagian sama dengan ya. Kalau ada di suatu bilangan itu ada di sebelah kirinya sama dengan, kita namakan ruas kiri. Kalau di sebelah kanannya sama dengan, kita namakan ruas kanan. Sehingga ya, kalau perpindahan ruas awalnya positif, kalau dipindah bakalan jadi negatif. Salah satu contoh misal gini ya, anggapannya aljabar itu sebenarnya mudah, sama dengan penghitungan kita sehari-hari, hanya saja bentuknya dibuat dengan huruf dan simbol-simbol ya. Padahal kalau kita cek di sini ya, sebenarnya kalau kita misal punya 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 5 ya. Karena ada sama dengan, maka ini bisa dikatakan sebagai suatu persamaan ya. Dari sini sebenarnya kalau misal plus 3 ini kita pindah ke sebelah kanan, tadi kan aku bilangnya adalah kalau ruas kiri dipindah ke ruas kanan, tandanya dibalik. Awalnya plus, berarti kalau dipindah ke kanan berarti dia jadi min, sehingga 2 ya. Kalau plus 3 kita pindah ke sebelah kanan ya, maka hasilnya adalah sama dengan 5 dikurangi 3. Apakah benar 2 sama dengan 5 kurangi 3? Jawabannya adalah benar ya. Inilah konsep sebenarnya dari perpindahan ruas ya. Sebenarnya sama dengan mengurangi sisi kiri dikurangi min 3, sisi kanan dikurangi min 3, sebenarnya sama, tapi perpindahan ruas bisa langsung kita gunakan ya. Oke, langsung saja. Berarti kalau kita lanjutkan, triknya di sini adalah semua yang ada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, sehingga hasilnya kita dapatkan 0 sama dengan AB, karena 6A itu tandanya plus ya. Kalau kita pindah ke kiri berarti jadi min 6A. Itu juga dengan 6B, kita pindah kanan berarti min 6B ya. Dari sini ya ada trik selanjutnya, yaitu kalau misal kita punya A kali kurang 6 min 6 ya, coba sama dengan 0 ya. Dari sini sebenarnya ada yang namanya pemfaktoran, pemfaktoran itu bisa menggunakan metode pelangi. Contoh misal kita punya ini 2 dikali 3 plus 4 ya, 2 kali 3 2 kali 4. Cara ngitungnya adalah seperti itu, atau kita jumlahkan dalam kurung dulu baru kita kalikan 2. Misal kita pakai metode pelangi, maka kita dapatkan
2 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4. Titik ini menandakan kali ya. 2 kali 3 hasilnya adalah 6, 2 kali 4 adalah hasilnya 8. Kalau kita cek satu-satu, ternyata di sini 2 kali 3 tambah 4 yaitu 7. Kalau kita cek 2 kali 7 hasilnya 14. 6 tambah 8 juga hasilnya 14. Berarti ini adalah kejadian yang benar. Sehingga ya, kita bisa menggunakan trik ini karena di sini sama-sama punya 2. Berarti 2 ini bisa dikeluarkan ya. Itu juga dengan ini, berarti karena kita punya A kali B ya, berarti A ada di sini, B kita sebar di sini, sehingga nanti kalau kita menggunakan pelangi kita dapatkan A kali B ya. Dari sini muncul min 6A, karena di sini A berarti nanti A ini harus dikalikan dengan berapa kira-kira? Ya benar, jawabannya adalah min 6. Kenapa? Karena di sini adalah ada min 6A. Itu juga dengan 6B, berarti di sini harusnya min 6 ya, karena kalau kita lanjutkan berarti di sini muncul A kali B min 6A dan min 6B ya. Padahal ada satu bentuk perkalian yang belum kita kalikan, yaitu min 6 dikali dengan min 6. Padahal kalau kita cek hasil dari min 6 kali min 6 itu hasilnya 36. Apakah ada 36 di bagian atasnya ini? Ya jawabannya nggak ada. Berarti untuk bisa difaktorkan menjadi bentuk ini, maka yang bagian atas ini harus ada plus 36. Bagaimana kalau nggak ada? Ya kita adakan ya, nggak usah dibuat susah karena aljabar itu sebenarnya gampang ya. Kalau di sebelah kanan kita tambah dengan 36, maka sebelah kiri juga ikutan. Karena apa? Karena dia ikutan kiri ya istilahnya ya. Kalau yang sebelah kanan ditambah, kenapa aku enggak? Ya jawabannya harusnya ditambah juga. Berarti sebelah kiri harus ditambah dengan 36 juga. Sehingga sebelah kanan bentuknya adalah A min 6 kali B min 6. Sebelah kiri 36 tambah 0 ketemu hasilnya 30. Nah dari sini kita dapatkan 2 perkalian, dia enggak? A min 6 dikali dengan B min 6, artinya berarti ada 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 36. Nah bilangannya berapa aja? Nah karena itu berarti kita bisa ngecek menggunakan tabel perkalian ya. 36 kira-kira pasangannya siapa aja? 1 kali 36, terus 2 kali 8 11, 3 kali 12, 4 kali 9, dan terakhir 6 kali. Nah ya dari sini ternyata ada 5 pasang ya, 5 pasang A min 6 B min 6 ya, 5 pasang dari A min 6 B min 6, bukan pasangan dari A dan B. Padahal yang dicari adalah A dan B ya, sama aja ya. Meskipun yang dicari adalah A dan B, kita bisa mengetahui banyak pasangannya itu menggunakan pasangan dari A min 6 dan B min 6. Karena yang kita cari adalah pasangannya, bukan yang kita cari adalah banyaknya ya, bukan hasilnya itu siapa aja ya. Oleh karena itu berarti ya dari sini kita dapatkan 5 pasang, sehingga hasilnya adalah yang C. Jadi ada 5 pasang ya. Pasang 2 bilangan kalau dibalik hasilnya sama dengan 1/6. Salah satunya dari 1/12 dan 1/12. Apakah ada di sini 1/12 dan 1/12? Enggak ada ya, tapi sebenarnya mereka ada, yaitu asal usulnya dari 6 dan 6. Kenapa? Karena kalau kita cek ya, A min 6 itu harus sama dengan 6, B min 6 juga harus sama dengan 6, maka A nya harus berapa? Berapa dikurangi 6 hasilnya 6? Jawabannya adalah 12. Berapa dikurangi 6 hasilnya 26? Hasilnya 12. Oleh karena itu berarti 1/12 dan 1/12 hasilnya membentuk 1/. Oke, kita terlalu panjang di sini membahasnya, tapi nggak apa-apa karena ini adalah ilmu baru buat anak-anak SD, jadi oke lah. Lanjut, banyaknya bilangan bulat n sehingga n plus 6 bagi n min 1 juga merupakan bilangan bulat. Pembagian ya, kalau kita cek di sini nggak usah ribet dengan n plus 6-nya atau variabel n-nya ya, nggak usah bingung dengan bentuk aljabarnya. Kenapa? Karena sebenarnya aljabar itu sama dengan penghitungan biasa ya. Karena ini adalah pembagian, kita tahu bahwa kalau misalkan kita punya 35 ya, kalau misal dia dibagi dengan 2, maka hasilnya akan menghasilkan berapa ya? Berarti 3 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1. 1 kali 2 hasilnya 2 ya, dikurangi 3 kurangi 2 hasilnya 1, 5 ya, betul 15 dibagi 2 ya, nggak bisa ya. Yang bisa adalah bawahnya yaitu 14 itu adalah 2 kali
7 ya. Sehingga 15 kurang 14 hasilnya adalah 1. Dari sini berarti kalau misal kita punya 30, 52, ini kan adalah pecahan biasa. Kalau dia dijadikan pecahan campuran berarti hasilnya adalah 17 setengah ya, atau 17 ditambah dengan setengahnya ya. Kalau kita cek di sini berarti 17 itu merupakan hasilnya ya. 17 itu hasilnya, atas ini adalah hasil ya. Terus 1 ini adalah sisa ya, ini adalah sisa. Terus 2 ini apa? 2 ini adalah pembagi ya, pembagi ya. Ya, nggak bisa nunggu pojok ternyata. Yes. Ya, ini adalah pembaginya. Saya tulis pembagi M. Oh no. Oke ya, pembagi, semoga kalian paham. Oke, dari sini kita cocokkan ya. Aljabar itu sama dengan penghitungan biasa sebenarnya, ya kan ya. Oke, dari sini berarti kalau misal kita punya n plus ya, karena dibagi n-1 berarti pembaginya kita taruh di sebelah kiri atau di luarnya ya. N plus 6 ada di dalamnya ya. N plus 6 dibagi n-1 ya, kita ngeceknya itu dari n nya ya, karena sama-sama 1 berarti 1 bagi 1 berarti hasilnya adalah 1, sehingga 1 kali n-1 ketemu n-1. Jadi ini kalau kita kurangkan hasilnya adalah 6 dikurangi min 1 ketemu hasilnya 7. Ingat ya, 6 dikurangi min 1, min ketemu min hasilnya jadi plus ya. Jadi sisanya di sini adalah 7. 1 ini adalah hasil ya, sedangkan n-1 ini adalah pembagi ya. Berdasarkan penulisan dari pecahan biasa ke pecahan campuran berarti kita dapatkan n plus 6 bagi n-1 ya, n plus 6 bagi n-1 itu dapat dinyatakan bentuknya adalah 1 plus sisanya adalah 7 dibagi dengan pembagian ya. Dari sini karena yang diminta adalah bilangan bulat ya, dari sini kalau kita cek n plus 6 dibagi n-1 itu bisa dirubah bentuknya jadi 1 plus 7 per n-1, sehingga kalau kita cek bersama-sama 1 itu ini pasti jadi bilangan bulat ya. Berarti yang membuat n plus 6 per n-1 ini belum tentu jadi bilangan bulat adalah di bagian 7 dibagi n-1. Nah, agar 7 bagi n-1 menjadi bilangan bulat, maka ya jelas sekali bahwa pembaginya itu harus kelipatan 7. Pembaginya harus merupakan faktor dari 7 ya. Agar apa? Kalau misalkan dibagi hasilnya menjadi suatu bilangan bulat, karena 7 dibagi berapa yang hasilnya jadi bilangan bulat. Nah, maka berapa itu adalah faktor dari 7, sehingga kita dapatkan n-1 itu adalah faktor dari 7 ya. Faktor 7 berapa aja, bisa plus 1, bisa min 1 ya, bisa plus 7, bisa min 7. Karena pasangan dari n-1 itu ada sebanyak 4 pasang, maka banyak pasangan dari n juga ada 4 pasang ya. Dari sini banyak bilangan bulat n yang ini ada sebanyak 4. Oke, kita lanjut lagi. Oke, langsung saja. Ini sebenarnya ada suatu trik ya, trik teleskopik. Teleskopik itu adalah coret-coret yang lebar ya. Tapi di sini karena mereka sama-sama kelipatan 6, sama kayak di bagian yang sebelumnya ya. Bagian ini kalau merupakan perkaliannya ada yang sama, berarti 2 ini bisa dikeluarkan, sehingga kalau kita punya perkaliannya bagian pembilang ini 6 semua, maka 6 ini bisa kita hilangkan ya. 6 ini bisa kita keluarkan, berarti 6 dikali dengan 1 per 1 kali 2, 1 per 2 kali 3, 1 per 3 kali 4, 1 per 4 kali 5, dan terakhir 1 per 5 kali ya. Dari sini
sebenarnya 1/1 kali 2 itu bisa dinyatakan bentuknya adalah 1/1 kurang 1. Iya enggak? Iya, jadi iya. Kalau kita cek bagian kirinya sama dengan ini ketemu setengah, bagian kanan sama dengan ini juga ketemu setengah, sehingga 1/1 kali 2 bisa dinyatakan dalam bentuk 1/1 dikurangi 1/2. Itu juga dengan 1/2 kali 3. Kalau kita cek sebenarnya 1/2 kali 3 itu bisa diubah bentuknya jadi 1/2 kurangi 1/3 ya, dan seterusnya, sehingga ya bentuk yang ini bisa kita katakan 6 dikali dengan 1/1 kurangi 1/2, 1/2 kurangi 1/3, 1/3 kurangi 1/4, 1/4 kurangi 1/5, 1/5 dikurangi 1/6 ya. Dari sini berarti di sini ada minus setengah dan plus setengah. Kalau kita cek ya, minus setengah dan plus setengah, kalau kita jumlahkan pasti hasilnya 0, sehingga ini bisa kita hilangkan. Itu juga dengan min 1/3 dan 1/3, min 1/4 dan 1/4, min 1/5 dan 1/5. Kalau jumlah masing-masing sama dengan 0, sehingga dari sini kita punya bentuk singkat, yaitu adalah 6 dikalikan dengan 1/1 dikurangi 1/6 alias 5/6, sehingga perkalian pecahan bisa dikanselasi, hasilnya ketemu yang C. Oke, selanjutnya pecahan sederhana yang mewakili ini adalah A, maka itu adalah B. Oke, kita tulis dulu ya. Kita punya A itu adalah 0,6060 dan seterusnya ya. Polanya adalah selalu bentuk dua ya, dua bilangan yang saling berpola 60 60 60 dan seterusnya. Dan setelah 6 0 setelah 0 6 gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya ada trik lagi ya, lagi-lagi trik ya, nggak apa-apa ya. Dari sini triknya adalah dia dikalikan dengan banyak bilangan berpolanya, yaitu 1 dengan kita tambahi 0 itu sebanyak polanya. Karena polanya itu ada 2 bilangan, maka kita kali dengan 100 ya, 0-nya adalah 2 ya. Sehingga kalau misalnya ini kita kalikan 100, berarti A-nya awalnya 1 kali 100, hasilnya adalah 100 A. 100 A hasilnya adalah 60, kalau dikali 100 maka 60 ini keluar ya, komanya geser ya, 60 60 60 60 ya, dan seterusnya sampai kapan ya, sampai besok nggak tahu sampai berapa ya. Sehingga kalau misalnya ini kita kurangkan ya, awalnya kita kurangi yang bawah kurangi atas ya, awalnya 100 dikurangi dengan 1 maka keluarnya adalah 99 ya. 60 kurangi 0 ketemu hasilnya 60. Tetapi kalau yang bagian belakangnya koma, di sini kalau kita cek mereka sama ya kan, 60 60 60 seterusnya, sehingga 60 ini bisa habis, sehingga kita dapatkan 99A adalah 60 alias A-nya adalah 60/99, atau kalau sama-sama bagi 3 20/33. Nah, yang kita cari bukan si A tapi 33/5 ya. Yang kita cari adalah 33/5 dikali dengan A-nya adalah 20/33, kanselasi sehingga hasilnya adalah 4. Ya, lanjut ya, perkalian persen ya. Sebenarnya ini persennya bisa kita hilangkan ya. Nah, karena pembagian persen sama aja ya, karena 100 bagi 100 ya tetap 1, karena itu berarti persen bagi persen ya 1 lah ya. Sini langsung aja kita kanselasi, 2 dengan 8 ketemu 4 ya, 99 sama 66 sama-sama dibagi 33, ini ketemu 3, ini ketemu 2, berarti 4 kali 3 12 bagi 2 hasilnya adalah lanjut ya. Setelah ini sama-sama punya 2023 semua ya kan ya, kalau kita cek. Nah, sama dengan yang tadi, berarti karena sama-sama punya 2023 semua, maka 2023 ini bisa kita keluarkan ya, sehingga dalamnya adalah 2024 dikurangi 2023 ditambah 2022, sisanya ini dan ini, sehingga ini dibagi dengan 2023
kuadrat, atau bisa kita tulis sebagai 2023 kali 2023. Dari sini karena pembagian pecahan bisa kita kanselasi 2023-nya, sehingga yang bagian atas ketemu 2024 kurangi 2023 ketemu 1 tambah 2022 ketemu 2023. Oh ternyata sama, 2023 dibagi 2023 hasilnya adalah 1. Ya, lanjut lagi. Ya, untuk soal yang susah lah. Ada suatu trik aljabar. Ya, kalau misal kita punya A plus B, kalau dia dikuadratkan itu adalah perkalian dari A plus B dan A plus B. Ya, sehingga dengan menggunakan metode pelangi seperti yang tadi, berarti A kali A ketemu A kuadrat, A kali B ketemu AB, B kali A ketemu AB juga, B kali B ketemu B kuadrat, sehingga kita sederhanakan bentuknya A kuadrat ditambah AB-nya ada sebanyak 2, berarti 2AB plus B kuadrat. Itu adalah kalau dia plus ya, A plus B dikuadratkan ya. Tujuannya apa ini nanti? Karena ini tujuannya adalah kita gunakan ya, karena bentuknya ruwet ya, kita bisa memisalkan ini agar bentuknya menjadi gak ruwet, sehingga A kita misalkan dia adalah 2023, B adalah 2022. Berarti di sini A kurangi dengan B, ini A, ini juga B, sehingga bentuk persamaan baru yang bisa dibuat dari sini adalah A plus B kuadrat ditambah dengan A min B kuadrat dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Dengan metode yang tadi berarti A plus B kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Tapi kalau kita sederhanakan bentuk yang ini berarti bentuknya jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah ini kalau misalkan A plus B dikuadratkan, bagaimana dengan A min B kuadrat? Ya, hasilnya adalah ini, bisa kalian coba sendiri, hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Caranya sama dengan bagian sebelah kiri ini ya, kita bagi mereka dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita cek di sini ada plus 2AB, ada min 2AB ya, mereka saling hilang ya, sehingga kita cek di sini A kuadratnya ada 2, B kuadratnya juga ada 2, berarti karena A kuadratnya ada 2 dan B kuadratnya ada 2 dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat yang bagian penyebutnya, maka di sini hasilnya adalah ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut. Oke, di sini ada puzzle. 2023 dikali sesuatu ditambah 2024 hasilnya adalah 2024 kali sesuatu ditambah 2023. Namanya puzzle berarti kita bisa pakai coba sih, karena bentuknya sama, mungkin di sini isinya adalah 1. Kalau kita cek 2023 kali 1 2023 ditambah 2024 ketemu 4047, itu adalah sebelah kirinya sama dengan sebelah kanannya sama dengan 2024 kali 1 2024 tambah 2023. Ternyata hasilnya sama. Karena hasilnya sama berarti di dalam box ini isinya adalah 1, sehingga box ini isinya 1 ditambah dengan 2023 hasilnya adalah 2024 yang lanjut. Faris akan membuatkan permen pada 5 anaknya masing-masing, jumlah permen yang sama banyak. Jika banyak permen yang memiliki 2 pangkat 2023, maka sisanya, jadi ternyata ceritanya ada 2 pangkat 2023 permen. Yang nggak bisa bayangkan ya ada berapa itu permennya ya. Yang pasti, yang penting di sini kita punya 2 pangkat 2023 bagi dengan 5. Nah itu sisa berapa ya, bagikan semua yang ditanyakan adalah sisanya kira-kira berapa ya. Harapannya mungkin bisa kita gunakan pola ya, karena bentuknya besar jadi kita bisa pakai bentuk yang kecil dulu, apakah mereka berpola atau enggak ya. Kalau berpola berarti kita mungkin bisa mencari tahu polanya ya, kalau enggak berpola ya kita coba dulu. Oke, dari sini berarti 2 pangkat 2023 ya, kita coba 2 pangkat 1 dulu. 2 pangkat 1 berarti ada 2 permen, kalau dia dibagi dengan 5 maka sisanya adalah
ada 2 permen akan dibagikan ke 5 anak, berarti masing-masing anak mendapat 0 permen. Nggak mungkin ya, kalau misalkan 1 dikasihkan berarti butuh 5 permen, berarti masing-masing anak belum dapat permen, sehingga sisa permennya masih ada 2. Itu juga dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4, sehingga belum sampai 5 ya. Jadi kalau dibagi 5 dia akan sisa 4. Kalau 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dia punya 8 permen. Kalau dibagi ke 5 anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan 1 permen. Berarti sisanya adalah 3 permen ya. Kalau 2 pangkat 4, kalau dibagi 5 ya, kalau dibagi 5, 16 bagi 5 berarti sisanya adalah 1 ya. 2 pangkat 5 sekarang. 2 pangkat 5 kalau kita cek 32 dibagikan ke 5 anak, berarti permennya sisa 2. Ternyata sama. 2 pangkat 5 itu polanya sama dengan 2 pangkat 1 ya. Kita coba sekali lagi apakah 2 pangkat 6 nanti sisanya sama dengan 4. Kita cek ya. Jadi 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 2 pangkat 5 32, kalau dibagi 2 berarti hasilnya 64. 64 kalau dibagi 5 sisanya pasti 4 ya. Karena sama berarti ternyata polanya ini sebanyak 4 kali, berarti 4 polanya ada sebanyak 4. Kita tahu bahwa pangkat yang dicari adalah 2023, berarti kita cari pola ke 2023, sehingga berarti 2023 karena selalu mengulang setiap 4 kali, berarti ini kita bisa bagi dengan 4. Gak penting hasilnya karena yang kita cari adalah sisanya. Jadi tinggal 20 terus 23 itu bisa bagi 4 itu 20, kalau dikurangi hasilnya 3, sehingga karena sisa 3 berarti yang kita ambil adalah pola ketiga. Pola ketiga itu adalah 3 ya, sehingga sisa permen yang dimiliki oleh Pak Faris adalah 3 ya. Jika luas persegi panjang adalah 8, maka luas daerah yang diarsir adalah ya. Jadi luas keseluruhan dari persegi panjang ini adalah 8. Kalau dia dipotong tengah-tengahnya ini berarti tinggal 4 ya kan ya, masing-masing isinya 4, bagian atas 4, bagian ini juga 4, sehingga kalau misalkan 4 kita potong jadi 2 bagian lagi ya, karena alasnya udah sama, berarti masing-masing isinya adalah 2 ya. Kita tahu bahwa ini juga sama, sehingga kalau kita potong lagi masing-masing isinya adalah 1 ya. Kalau kita jumlah 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 4 hasilnya 8, maka total seluruhnya dari luas persegi panjang adalah 8. Berarti luas yang diarsir kita ketemu hasilnya adalah 1. Lanjut. Luas persegi panjang dan lebar bilangan asli. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah luasnya panjang dikali dengan lebar. Berarti nanti ada 2 bilangan, kalau dikalikan hasilnya harus 8. Berarti kita perlu cek karena hasilnya adalah bilangan asli, berarti 8 kita buat tabel pemfaktoran, berarti 1 8 dan 2 4 lagi kalikannya pastinya ya. Dari sini berarti kalau kita cek satu-satu ya, misal kelilingnya misal panjangnya adalah 1, lebarnya 8, maka kelilingnya itu apa ya, keliling dari persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. Kita cek bagian 1 dan 8 ya. 1 dan 8, panjangnya 1, lebarnya 8, kalau kita jumlah hasilnya berarti 9. Kalau dikali 2 berarti dari sini kelilingnya ketemu 18. Apakah ada 18 di sini? Oh ada, berarti jawabannya ya. Gimana kalau yang 2 dan 4? Sebenarnya bisa kita coba lagi ya. Kalau misal kita coba berarti 2 tambah 4 6, kalau kita kali 2 berarti hasilnya adalah 12. Oh ternyata 12 ya ada ya, jadi hasilnya adalah 18 ya. Lanjut ke luas persegi panjang ini, keliling daerah yang diarsir. Keliling daerah yang diarsir yang ini berarti ya, luas persegi dengan lebar sama dengan 2. Nah kali ini lebarnya 2, kalau lebarnya 2 berarti panjangnya adalah 4. Kenapa? Karena luasnya adalah 8, berarti masing-masing ini isinya adalah 2. Di sini 2, di sini
2. Sehingga dengan menggunakan Pitagoras, ya masih ingat Pitagoras ya, semoga masih ingat, maka di sini hasilnya bakalan 2 akar 2. Bisa dicoba ya, bisa dicoba menggunakan Pitagoras ya. Kalau misal kita punya A, di sini B, di sini C, maka berlaku miring kuadrat itu adalah jumlah dari yang enggak miring di kuadratkan, berarti A kuadrat plus B kuadrat ya. Kalau misal kita coba miringnya adalah C, berarti A nya adalah 2, berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, 2 kuadrat ketemu 4 ditambah sama 4 alias ketemu 8, C kuadratnya ketemu 8, berarti C nya berapa? Dari sini C nya adalah akar 8. Akar 8 itu enggak ada, tapi akar 8 bisa diubah bentuknya jadi 2 akar 2. Di sini ada yang 2 akar 2, yaitu adalah jawabannya yang D. Berarti A, B, C langsung kita lewati. Kenapa kok nggak ngecek satu-satu? Ya, sebenarnya bisa kita cek satu-satu, hanya saja karena ini kompetisi, jadi sebisa mungkin kita memperpendek waktunya. Ya, kita cari yang efektif. Lanjut. Luas persegi panjang 8, luasnya sama-sama 8, maka jumlah sudut daerah jumlah sudut daerah yang diarsir. Kita tahu bahwa daerah yang diarsir ini adalah segi 3 ya. Kita tahu bahwa segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 ya. Jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat ya. Kalau misal dia dibagi 10 berarti ketemu 18. Lanjut. Panjang, lebar, tinggi memenuhi ini, maka volume balon tersebut kita bisa pakai coba-coba sebenarnya ya. Kita cek, kita coba P nya 2, L nya 3, apakah memenuhi ya. Karena apa? Karena 2 tambah 3 hasilnya adalah 5, berarti kita coba P nya itu 2, L nya ketemu 3, berarti kalau L nya 3, kalau panjangnya 2 berarti T nya harus 4. Kenapa? Biar hasilnya adalah 6, P nya adalah 4, L plus T kita cek sekarang, 3 tambah 4, 7 ya. Karena sama berarti kita dapatkan panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4, sehingga volume dari balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya adalah volumenya P kali L kali T kali 2 kali 3 kali 4, hasilnya adalah 24. Lanjut. Sama, tapi yang sekarang ceritanya kan adalah luas permukaan balok jika dibagi 2 ya. Yang penting kita hafal luas permukaan balok. Luas permukaannya adalah 2 kali panjang lebar, lebar tinggi, panjang dan tinggi ya. Ini kita jumlahkan dibagi 2 ya, jangan lupa ya. Berarti ini harus dibagi 2 karena sama-sama berdekatan 2, berarti 2 nya bisa kita kanselasi ya. Kita dapatkan berarti panjang kali lebar, lebar kali tinggi, panjang kali tinggi. Panjangnya 2, lebarnya 3, berarti kita tulis lagi 2 kali 3 ditambah, karena 3 kali 4 ditambah 2 kali 4, 2 kali 3 ketemu hasilnya 6, 3 kali 4 12, 2 kali 4 ketemu 8, totalnya adalah 20. Lanjut. Banyak susunan kata yang terdiri dari huruf-huruf MTSN. Langsung saja kita gunakan P. Karena di sini ada 4 huruf yang tidak ada yang sama di antara sini, maka hasil pengacaannya adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya ketemu 24. Ya, langsung saja. Kalau 4 huruf berarti langsung 4 faktorial. Kalau 10 huruf berarti 10 faktorial. Artinya berarti 10 kali 9 kali 8 sampai kali 1. Lanjut. Hanya persegi yang dibuat ini. Nah, ini adalah ada cara ya, biar kita nggak kelupaan untuk membuat persegi ya. Kita nggak boleh ngasal ya. Kita gunakan teknik ya. Kita cek kalau misalkan persegi itu kan bisa dibuat dari satu kotak ya kan ya. Kalau persegi yang bisa dibuat satu kotak ada berapa? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, jadi ada 9 persegi yang bisa kita buat kalau misalkan hanya satu kotak saja ya. Kalau dari 4 kotak ya, misal dari 4 kotak ada berapa? Dari 4 kotak berarti ada 1, 3, 4 ya, ada 4 ya.
ada 4. Sedangkan dari kotak yang besar berarti sekarang 3 kali 3 alias persegi 9 ya, berarti hasilnya ada sebanyak 1. Kalau dijumlah berarti mereka totalnya adalah 4. Oke, lanjut. Banyak jalur pendek yang bisa digunakan A ke B. Langsung saja kita gunakan trik ya. Triknya adalah untuk sampai ke titik ini ya, sampai ke titik ini kita harus melewati titik ini ya. Oleh karena itu berarti karena cuma ada satu titik yang bisa kita lewati untuk sampai ke titik ini, berarti di sini ada satu jalan. Untuk sampai ke titik ini juga satu jalan. Kenapa? Karena kita bisa sampai ke titik ini itu cuma dari sebelah kiri saja. Sampai ke titik ini juga satu jalan. Kenapa? Karena sama ya. Untuk sampai ke titik ini kita cuma bisa ada satu jalan, yaitu dari bawah saja. Sama di sini juga sama, ada satu jalan dari bawah saja. Juga ada satu jalan dari bawah saja. Nah sekarang untuk sampai ke titik ini ya, kita perlu ada 2 jalan, bisa lewat sebelah kirinya atau lewat bawah. Kalau lewat sebelah kiri ada satu cara, lewat bawah satu cara, berarti totalnya ada 2 ya. Sampai titik ini sekarang berarti sebelah kiri dan sebelah bawah ya. Dari sebelah kiri ada 2 cara, dari bawah ada satu cara, berarti di sini totalnya 3. Dengan cara yang sama berarti 3 sama 1 ketemu 4, 1 dan 2 ketemu 3. Kita melengkapi seperti ini, kita melengkapi puzzle ya. 1 dan 3 ketemu 4, 3 dan 3 ketemu 6, 6 dan 4 ketemu 10, 4 tambah 6 hasilnya 10 juga, 10 ketemu 10 totalnya 20. Karena di bagian B ini ketemu 20, maka banyak cara yang bisa digunakan adalah sebanyak 20 jalur pendek dari A ke B ya. Monggo kalau misalkan mau dicek satu-satu menggunakan teknik ini 1, 2, nah itu bakalan nggak efektif sama sekali ya. Di rumah Faris terdapat sebuah bak mandi dengan volume 360. Nah, kali ini soal yang baca ya, panjang ya. Tapi yang pasti ini debit yang pertama adalah kerannya 20 dan debit yang kedua kerannya adalah 40. Jadi kalau misalkan keran mereka dibarengkan maka berarti setiap jamnya mereka akan terisi ya 60, benar ya, 60. Kenapa? Karena debitnya adalah yang pertama debit 1, kalau kita juga dengan debit kedua berarti hasilnya 20 tambah 40 ketemu 60, berarti 60 meter kubik per jam. Sedangkan untuk mengisi bak mandi dari kosong hingga penuh dengan volume 360 berarti tinggal volume dibagi dengan debitnya. Volumenya 360 dibagi dengan 60 ketemu hasilnya adalah 6. Lanjut. Sekarang adalah 15 Oktober 2023 hari selanjutnya. Nah, yang susah ya, kita coba saja ya. Kira-kira 2023 hari ya, 2023 hari ini berapa tahun ya, kita cek ya. Mungkin 6, kita coba 6, 365 kalau misal kita kali 6 ketemu hasilnya kali 6 30 nyimpen 3, 6 kali 6 36 tambah 3 39 nyimpen 3 kali 6 ketemu 18 tambah 3 2100. Kalau kelebihan berarti mungkin hanya 5 tahun, berarti 365 dikali 5, kalau kita dikali 5 berarti 5 kali 5 ketemu 2, 6 kali 5 tambah 3 ya sekarang 3 kali 5 15 tambah 3 tambah 1825. Nah belum sampai 2023. Berarti dari sini 2023 bisa kita kurangi 1825 ya, 18-25 hari untuk mentravelkan dari 2023 ditambah dengan 5 tahun berarti menuju 2028. Berarti sekarang kita berada di 15 Oktober 2028 dengan sisa hari 3 kurangi 5 8, ini 9, 198 hari ya. 198 hari itu berapa bulan ya? Kita selesaikan dulu Oktobernya ya. Oktober kalau kita gunakan tangan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ada di puncak. Berarti karena ada di puncak berarti
totalnya adalah 31 ya. Yaitu yang menonjol ini ya, ada yang tenggelam, ada yang menonjol. Kalau menonjol berarti totalnya 31 hari. Berarti dari 15 ke 31 ya. Ke 31 berarti kita perlu nambah 16 hari. Berarti kita kurangi dia 16 berarti 182 hari sisa. Kita udah ada di Oktober, itu November ya. November ada 30 hari, berarti 182 dikurangi 30 untuk sampai ke Desember ya. Berarti dari Desember 2028 kita masih punya 152 hari. Berarti kalau kita kurangi Desember itu setelah turun, setelah lembah ya, setelah apa lagi ya, setelah yang tenggelam ke yang menonjol itu selalu nambah 31. Berarti Desember ada 31 hari, kurang 31 berarti sisa 121 hari. Berarti dari sini kita sudah menyelesaikan tahun 2028, tapi masih sisa 121 hari. Berarti dari sini yang kita cari adalah 2020 dan ya, relate ya, karena yang ditanyakan di sini ketemu 2029 ya. Dari sini 121 ya. Tulis kayaknya ya. Ini bulan 10 Oktober habis. Oktober, terus ini November, Desember ya habis. Berarti kita kurangi sama Januari 31 hari Januari. Ya berarti totalnya adalah tinggal 90 hari. Kita kurangi dengan Februari. Sekarang Februari di tahun 2029, karena 2029 bukan tahun Kabisat, berarti ada 28 hari. Kalau kita kurangi Februari ya berarti 62 hari ya. Lanjut kurangi 31 hari untuk Maret ya. Berarti sisa 31 ya. Berarti ya sisa 31 hari ya. Kita cek kembali di bagian Februari. Ingat ya, Februari di tahun Kabisat itu jumlah harinya adalah sebanyak 29. Nah padahal kalau kita lanjutkan dari 2023 menuju tahun 2029, ada berapa kali tahun Kabisat? Tahun Kabisat itu adalah tahun yang kelipatan 4. Nah dari sini tahun yang merupakan kelipatan 4 adalah tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu berada di tahun 2024 dan 2028. Kenapa? Karena mereka kelipatan 4, sehingga ada 2 hari ya. Oleh karena itu berarti kita perlu mengurangi 2 hari yang tadi ya. Kalau misal kita kurangi 2 berarti ketemu 29 April 2029. Jawabannya D ya. Oke ya. Ya ini sekedar coret-coretan kita ya, karena ya anggap saja ini seperti kompetisi ya, jadi kita hitungnya harus cepat ya, sambil mungkin kita bahas. Nah tapi kita tidak perlu menuliskan dengan ya, sebenarnya perlu menulis untuk rapi, tapi oke lah, tidak apa untuk mempersingkat waktu. Lanjut, rata-rata dari 23 bilangan asli pertama. Nah ya sama kayak yang tadi ya, kita bisa menjumlahkan 1 sampai 23, tapi kita nggak pakai itu sekarang. Kita pakai definisi dari rata-rata. Kita punya 1, 2, 3 sampai pasti tengah-tengahnya adalah 12 tambah sesuatu 13 ya, maksudnya 13 dan seterusnya pasti sampai 22 ditambah 23 ya. Karena rata-rata ya, rata-rata itu artinya semua bilangan yang ada di situ itu akan kita ratakan. Maksudnya diratakan apa? Kita cek rata-ratanya ya. Kita cek mereka itu kalau dijumlahkan ya, kalau misal dibagi menjadi rata, mereka itu kira-kira rata berapa. Nah itulah konsep dari rata-rata. Nah sebenarnya kita bisa langsung cek ini. Kita punya 1 dan 23. Kalau misal 1 ini kita hubungkan dengan 23 ya, dan 2 bilangan ini kalau 1 dan 23 kita ratakan, maka mereka akan rata di 12. Kenapa? Karena 1 tambah 23 ada 24. Karena 24 dibagi ke 2 orang yang anggapannya itu berarti masing-masing dapat 12. Itu juga dengan 2 dan 22. Kalau dijumlah mereka juga 12. Nah sehingga
dengan cara yang sama pasti mereka bakalan rata di 12 ya. Karena itu berarti rata-rata dari 23 bilangan asli pertama adalah 12 ya, 12 ya. Sebenarnya bisa kalau mau pakai cara kalian, bilangkan 1 sampai 23, setelah itu dibagi 23 bilangan boleh, asalkan tidak blunder ya, salah ngitung, insya Allah hasilnya pasti ketemu 12. Lanjut, median dari dua bilangan asli yang bilangan terbesarnya dari 23 adalah 23. Jadi ada 23 bilangan, mediannya berarti ada di nomor 12 ya. Kita anggap mediannya di sini 12, berarti ini 1 sampai 11 bilangan pertama dan 11 bilangan kedua, 13 sampai 23 ya. Karena nilai terbesarnya adalah 23, kita tahu bahwa median itu adalah data yang sudah diurutkan. Artinya setelah 23 ini harus naik atau tetap ya. Karena di sini hasil endingnya adalah 23, nggak mungkin kita naikkan 23 jadi 24 terus turun lagi ke 23 ya. Ini nggak mungkin. Sehingga pasti di sini isinya adalah 23 semua. Jadi urutan ke-12 sampai 23 ini harus 23 semua ya. Sedangkan yang kita cari adalah rata-rata terbesar ya. Sebenarnya kita boleh ngisi di sini 1000 ya. Karena apa ya, kalau misalkan dia nggak diketahui dia adalah median ya. 23 ini adalah mediannya, artinya berarti nggak boleh melebihi 23 ya, karena datanya sudah diurutkan. Berarti akar rata-ratanya terbesar, berarti kita harus ambil angka paling terbesar yang mendekati 23, yaitu 23 sendiri ya. Boleh nggak 22? Boleh, tapi ada yang lebih besar dari 22, yaitu 23. Karena kalau kita cek di sini 23 semua rata ya, karena itu berarti rata-rata terbesarnya adalah 23. Lanjut. Wow, di sini muncul modus kuartil, tapi yang pasti ini kita cek, karena yang dicari adalah pernyataan yang salah. Kalau kita misalnya kita cek dari A, B, C, D ada yang salah, maka ya situ boleh jadi jawabannya ya. Kita coba yang A dulu, modus data 1 sama dengan modus data 2. Apakah benar? Kita cek. Modus data 1, kalau kita cek di sini modusnya adalah 54 ya. Karena itu apakah sama dengan data 2? Data 2 itu modusnya 65. Sehingga apakah mereka sama? Tidak. Oleh karena itu berarti karena yang kita cari adalah yang salah, berarti jawabannya langsung A. Berarti nggak usah pusing dengan kuartil ya. Kuartil itu dan bahas di SMP. Tapi karena ini Olim SD, dia ada sebagian materi SMP yang masuk di SD. Hanya saja untuk soal kali ini tidak digunakan, hanya sebagai pengecoh jawaban. Lanjut. Rata-rata dari 23 bilangan asli ke 23. Sepertinya ini adalah soal terakhir ya. Dari rata-rata dari 23 bilangan. Kalau yang tadi rata-rata dari 23 bilangan asli pertama. Artinya berarti 23 bilangan asli pertama tadi itu adalah bilangan 1 sampai 23 yang rata-ratanya adalah 12 ya. Berarti kalau 23 bilangan asli pertama adalah 1 sampai 23, berarti 23 bilangan asli yang kedua isinya adalah 24 sampai 40. Nah, ya. Nah, dari sini kita gunakan konsep rata-rata saja ya. Karena dari 1 ya, kalau kita cek di sini setiap suku yang ada di sini ini dijumlahkan ya. Kalau kita cek ternyata 1 ke 24 ini selalu nambah 23. Itu juga sampai 23 ke 46 pasti nambah 23 rata ya. Karena 23 pertama ke 23 kedua itu selalu ditambah 23 setiap sukunya, maka dari sini rata-ratanya juga nambah 23. Berarti 12 ditambah 23 itu untuk 23 yang kedua. Gimana untuk 23 yang ketiga? Pasti sama ya, pasti selalu nambah 23, sehingga pasti rata-ratanya akan untuk 12 tambah 23 tambah 23 alias 23 nya ada 2 kalau dia rata-rata ke 3 ya. Berarti kalau rata-rata ke 23 berarti 23 ke 23 pasti hasilnya adalah 12 ditambah 23 ini sebanyak 22 kali, alias bisa kita tulis sebagai 12 ditambah 23 kali 23
Ya, hasilnya sama dengan berapa? Berarti bulan dan kalian kita dahulukan yang kalian. Berarti 12 ditambah dengan 23 kali 22. 23 dikali 22. Kalau kita kalikan 3 kali 26, 2 kali 24. 3 kali 26, 2 kali 24. Nah, hasilnya adalah 60506. Kalau ditambah dengan 12, hasilnya adalah 500 apa? Ya. Oke. Ya, alhamdulillah soalnya sudah selesai. Oleh karena itu terima kasih ya yang sudah setia menonton di Bisa Matematika. Untuk filenya mungkin akan ditampilkan di deskripsi YouTube. Kalau misalkan kalian butuh pertanyaan, boleh nanti gabung di situ ya. Di kolom chat di situ kalian boleh chat ya. Oke. Mohon maaf jika ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.